bisa tunjukin nggak tanda-tanda si Paulus ini tidak di pihak Yesus? Karena ini dari Yesus, siapa tidak melawan kita, dia di pihak kita. Jadi siapapun dia, kalau dia tidak melawan, dia masih di pihak Yesus gitu. Kalau di sini ayat ini. Yesus berkata dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Kata Paulus, kata Paulus di dalam suratnya dia, Filipi, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Bertentangan itu. Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak boleh dibatalkan. Betul, betul sekali. Nah, langit dan bumi sudah lenyap belum? Belum. Nah, kenapa Paulus melenyapkan Taurat? Ya, boleh saya. Ya, silakan. Jadi Rasul Paulus itu memang ayatnya kan banyak yang dibatalkan seperti itu ya. Maksudnya dibatalkan itu seperti yang pertama, kita sudah tidak ada kurban lagi. Kalau dulu kan banyak kurban domba, kambing domba. Jadi setiap berbuat dosa ada korban. Setiap berbuat dosa kita bikin kurban. Jadi kalau pada zaman Yahudi dulu enak dong, yang orang kaya dia bikin dosa aja. Soalnya kalau dia punya lembu, kambing domba, ya dia bisa terhapus dosanya. Nah, itu dibatalkan maksudnya yang pertama. Dan yang kedua, upacara-upacara, tradisi-tradisi itu dibatalkan di kematian Yesus di salib. Tapi kalau firman Tuhan itu tidak dibatalkan. Makanya banyak juga penafsiran-penafsiran orang-orang lain juga yang berkata, oh sudah selesai di kayu salib, makanya kita boleh ini, boleh itu. Padahal nggak semuanya. Maksudnya itu tradisi, upacara-upacara. Jadi bukan perintah Tuhan. Kalau perintah Tuhan itu tidak dibatalkan. Perintah Tuhan itu seperti hukum Taurat, 10 hukum Taurat, ya kan? Seperti apa lagi ya? Ya seperti itu, kayak 10 hukum Taurat, perintah-perintah yang ada di Taurat itu tidak dibatalkan. Tapi kalau kayak upacara-upacara, tradisi-tradisi itu sudah selesai. Makanya kita tidak sunat, tidak apalagi ya. Kalau saya ya, mungkin kalau aliran Kristen yang lain saya nggak tahu. Kalau saya paling tidak sunat aja. Tapi kalau saya masih mengikuti Taurat seperti itu. Kalau upacara-upacara tidak ada. Sekarang kata Yesus, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati tempat terhina. Itu maksudnya apa? Tapi Paulus kan tidak meniadakan hukum Taurat. Maksudnya dia cuma meniadakan seperti upacara-upacara, tradisi-tradisi Yahudi saja. Nah, itu sudah menghilangkan itu berarti. Contoh misalnya, contoh di dalam pengajaran Tuhan dalam hukum Taurat, di dalam Kejadian 17, inilah perjanjian kekalku, yaitu setiap anak yang lahir di rumahmu atau orang asing yang kau beli, yang ada di tengah-tengahmu, harus memegang perjanjian kekalku, yakni anak-anakmu, keturunanmu secara turun-temurun harus menyunatkan kulupnya. Nomor 14-nya, barang siapa yang tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus mengatakan di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunat kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu bertentangan. Ya baik. Jadi gini Bang Juma, mohon maaf, ini kalau sunat sebagai tanda perjanjian Allah memang dengan keturunan Abraham, keturunan Yahudi, sampai sekarang Yahudi makanya kan sunat ya dia ya. Maupun dia udah mau masuk Kristen kayak, mau dia udah percaya Yesus, dia wajib sunat. Karena ini tradisi keturunan dia. Gitu loh. Ini bukan untuk bangsa lain kalau untuk sunat. Tapi kalau untuk kayak seperti 10 hukum Taurat itu ada seperti apa? Hukum Sabat ya kan? Makanan haram itu firman Tuhan, itu tidak dibatalkan. Jadi di sini kita harus lihat juga Bang Zuma, ada tradisi, ada untuk Yahudi, ada untuk bangsa lain juga. Seperti itu Bang Zuma. Di mana firman Tuhan untuk bangsa lain? Kalau untuk Sabat, kayak salah contoh nih, hukum Sabat misalnya hari kayak ibadah itu kan harus hari Sabat. Itu memang ada firman Tuhan. Orang lain, budakmu, bahkan sampai gundik-gundikmu aja itu harus melakukan hari Sabat. Seperti itu. Ya, maksud saya hukum Tuhan untuk bangsa lain di luar Bani Israel itu di mana tertulis? Maksudnya? Ya itu kan hukum-hukum
Yang ada di dalam kitab Tanak semua hanya untuk Bani Israel. Hukum Tuhan untuk non-Israel itu yang mana? Ya kan kita mengikuti perintah Yesus juga, maksudnya kita kan ngikutin jalurnya Yesus. Yang mana? Yang mana perintah Yesus untuk non-Israel itu yang mana? Ya, maksudnya gini loh, kan kalau kayak di Yakobus, kalau kita ikutin Yesus, mereka harus mengikuti cara hidup seperti Yesus, ya kan? Ya cara hidup seperti Yesus itu seperti apa, ya kita harus ikutin lah, gitu. Karena kita kan undernya Yesus, gitu Bang Zuma. Yesus yang mana ini maksudnya? Kalau Yesus itu kan menunjukkan dirinya hanya untuk Bani Israel dan tidak pernah sedikit pun dia mengajarkan dirinya untuk non-Israel. Berbeda dengan Yesus yang tadi. Berbeda yang tadi itu. Kalau yang itu memang untuk seluruh bangsa. Makanya kalian itu tidak lagi melakukan hukum Taurat. Karena kenapa? Kalian bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus yang asli, jelas barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, berarti semua tidak boleh. Tidak boleh ada yang dihilangkan. Tetapi Paulus kemudian berkata di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta semua perintah yang ada di dalamnya. Makanya setelahnya itu Kristen hanya membawa-bawa Taurat, tetapi yang dilakukan adalah perintah Paulus. Karena batal sudah semua perintah Tuhan, Paulus membuat perintah-perintah baru. Lahirlah Kristen. Contoh Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Iya. Itu kata Yesus, Paulus tuh. Sedangkan Yesus berkata, barang siapa yang berkata aku adalah utusan Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Berbeda kan? Iya Bang Zuma, jadi yang kita pegang itu tetap Bang Zuma kembali ke laptop sih, Matius 28 ayat 19. Yang awalnya gitu kan, jadi pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Untuk murid ini untuk 12 murid ya. Jadi dia dapat dapat perintah langsung, jadikan semua bangsa muridku. Jadi Yesus mau kita juga jadi umat, bukan hanya untuk Yahudi aja. Seperti itu Bang Zuma. Iya, itu yang keluar dari kubur. Iya kan? Yang bangkit dari kubur itu kan. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwa angkatan jahat ini minta suatu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Angkatan jahat loh, kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau 3 hari 3 malam dalam perut ikan, maka 3 hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Artinya pada hari ketiga anak manusia akan keluar dari perut bumi, keluar dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Itu tanda untuk angkatan jahat. Orang Yahudi percaya enggak? Tidak percaya. Makanya orang Yahudi tetap Yahudi hari ini, tidak percaya kepada, jangankan kepada kebangkitan dari kubur, percaya Yesus aja kagak. Nah, yang percaya siapa? Angkatan jahat. Siapa angkatan jahat yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 12 tadi? Nomor 38. Orang Farisi. Siapa orang Farisi ini? Ya Paulus. Filipi 3 nomor 5. Aku adalah orang Farisi. Yang mengajarkan kebangkitan pada hari ketiga siapa? Orang Farisi, Paulus. Itu semua angkatan jahat. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 23, orang Kristen dikatakan oleh Yesus, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Angkatan jahat, pembuat kejahatan. Tapi Anda, adik ini harus berjuang. Karena Anda sedang membela Yesus yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda harus bela itu. Karena ya mohon maaf nih, Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir, dan mereka akan membantu iblis di dalam menyesatkan umat manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Makanya Al-Quran saya mengatakan innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah
walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kana syaitan kana daif. Nah, Al-Quran saya mengatakan orang Islam itu berjuang di jalan Allah, orang kafir itu berjuang memperjuangkan tagut atau iblis. Perintahnya perangilah mereka, nasihatilah mereka, serulah mereka. Sesungguhnya bisikan-bisikan atau penyesatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Iblis hanya mengatakan sembah aku, sembah aku. Tetapi saudaranya yang mempraktekkan dan mengajarkan kepada yang lain untuk menyembah betul-betul kepada iblis. Yesus ada enggak mengajarkan menyembah aku? Enggak. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Tidak mungkin yang diutus Tuhan adalah Tuhan. Yang diutus Tuhan adalah utusan Tuhan. Jadi kalau ada yang menyembah utusan Tuhan, berarti dia penyesat. Iya, silakan. Jadi begini, mungkin kalau di Al-Quran, saya kan juga nggak tahu ya kitab Al-Quran juga. Paling baca dari Edis TV aja tuh, Bang Cuma sedikit sepenggal. Jadi mungkin di Al-Quran itu tidak ada nabi yang dipercaya untuk pemegang kuasa surga atau bumi atau membalaskan setiap perbuatan menurut baik atau tidak baik. Mungkin tidak ada ya peran seperti itu ya di Al-Quran ya. Jadi gini, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dan Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad maka dia akan masuk surga dan kekal di dalamnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Al-Quran mengatakan barang siapa yang ingin dicintai pencipta alam semesta ini dan dosa-dosanya ingin dihapuskan kemudian oleh pencipta langit dan bumi ini dan dia dicintai, maka ikuti Nabi Muhammad. Kalau pencipta alam semesta ini mencintai kita, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tidak mungkin dia cinta dia lempar kita ke neraka, nggak mungkin. Nah, untuk dicintai masuk ke harus mengikuti Rasulullah. Berarti Rasulullah ini sebagaimana Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2, Nabi Muhammad datang sebagai apa? Wa yuzakkihim, mensucikan manusia dari dosa-dosa. Jadi dia adalah penghapus dosa. Nabi Muhammad itu penghapus dosa yang mensucikan jiwa-jiwa manusia yang mengikuti syariat Islam. Nah, Yesus penebus katanya. Kalau Nabi Muhammad bukan penebus, Nabi Muhammad itu penghapus dia. Jadi kalau umat Islam itu ada dosa, tinggal mengikuti cara Rasulullah, yaitu bertaubat, sholat, memohon ampun kepada Allah, maka seketika dosanya terhapuskan. Nah, kalau dosa-dosa sudah tak ada, kemana orang pergi? Surga. Adapun Yesus sebagai hakim, kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada yang terdakwah. Siapa yang terdakwah? Ya orang Kristen yang menuhankan dirinya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau yang mengajarkan mereka untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Kata Nabi Isa, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Tuhanku, tidaklah mungkin aku mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya itu ajaranku kepada muridku, tak ada yang lain. Sembahlah Tuhanku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, Yesus bagaimana? Sebagai Nabi, sebagai Rasul di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Segala yang diperintahkan telah aku sampaikan. Dan muridku telah menerimanya. Muridku percaya bahwa aku adalah Rasul utusan Tuhan. Aku mengajarkan muridku bagaimana caranya untuk mendapatkan surga. Kenalilah Tuhan, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Dialah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan kenalilah aku sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Sama seperti Quran. Tapi ketika kemudian dikatakan
Wa idza khusiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Al-Qur'an menerangkan apa yang mereka sembah selain daripada Allah nanti di hari kemudian akan menjadi musuh bagi mereka yang menyembahnya, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak oleh mereka yang disembah. Buktinya apa? Matius 7:22-23. Pada hari terakhir nanti aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Menyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Berarti Al-Quran saya menarasikan hal yang benar. Karena ternyata di Bible juga menyatakan hal yang sama. Meskipun tanpa Bible kami sudah beriman kepada Al-Quran. Tapi karena saya pribadi adalah penggiat aktivis debat lintas agama, maka saya harus menguasai dua kitab ini. Alhamdulillah saya menemukan di kitab Kristen ternyata Yesus mengusir orang-orang di akhir zaman, orang-orang yang kemudian menuhankan dirinya. Sebab yang harus dituhankan hanya Dia Bapa. Yohanes 4 nomor 24. Aku dan muridku, kami mengenal dan menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Itu kata Yesus. Makanya Yesus semalam-malaman berdoa, dia bersujud, memohon kepada Tuhannya. Berarti Yesus ini bukan ateis, dia hamba Tuhan yang sangat mengasihi Tuhannya. Dan murid-muridnya kudu wajib sama seperti Yesus. Yohanes 14 nomor 12, jika engkau mengasihi aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Aku sunat, aku puasa, aku menyembah kepada yang ada di langit, aku sujud dalam beribadah, aku hanya taat kepada Dia dan tidak taat kepada manusia lain. Kalau kamu mengasihiku, maka kamu juga akan melakukan apa yang kulakukan. Kalau Anda melakukan apa yang Yesus lakukan, maka Anda akan nampak seperti Islam. Yesus tidak pernah nyanyi di gereja, Yesus sujud di bait Allah. Islam sama, kami tidak pernah bernyanyi di masjid, kami sujud. Yesus bersunat, kami sunat. Yesus menyembah kepada satu Tuhan, kami menyembah kepada satu Tuhan. Tahu nggak Bang Zuma, kenapa Yesus nggak nyanyi? Kenapa? Nggak ada pencipta lagu waktu itu? Nah gini, karena Yesus itu kan, dia kan ya, untuk iman saya kan dia kan Allah ya. Jadi dia nggak perlu memuji Allah karena memang dia Allah, makanya dia nggak nyanyi. Gitu faktanya dia memuji Tuhan. Bapakku yang di surga, terpujilah namamu, ya Allah ya Rabb. Itu Yesus setiap saat memuji Tuhannya. Bapakku. Iya, dia kadang-kadang memang suka nyamar, Bang Zuma. Nyamar lah itu. Jangan kayak gitulah. Masa ada Tuhan nyamar-nyamar jadi manusia, berarti dia pembohong itu namanya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ternyata aku Tuhan, aku lupa. Bukan nyamar, lupa dia kok dengan Tuhan. Silakan saudari, ya apa yang saya sampaikan boleh direnungkan. Mungkin saya keliru, mungkin saya salah, mungkin. Tapi direnungkan aja dulu. Karena saya menyampaikan sesuai dengan data. Kalau yang paling penting adik ini pelajari, dan saya juga pelajari, kita sama-sama belajar biar kita sama-sama enak, ya kan ya. Terkait dengan nasihat Yesus, apakah betul ada Yesus palsu kan gitu, yang datang tidak dengan tanda-tanda. Di Matius 24 coba dikaji lagi. Besok hari kita jumpa lagi, ya. Kita mainkan lagi apa yang kita mainkan hari ini. Terkait dengan Matius 24 itu, silakan. Anda juga boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Insya Allah saya akan membantu jawab apabila saya paham. Tapi kalau saya tidak paham, izinkan saya untuk mempelajari pertanyaan Anda supaya di esok hari ketika kita bertemu lagi kita saling mengenakkan satu sama lain. Anda enak, saya juga enak, supaya kita dua-duanya puas. Begitu juga netizen di bawah puas kemudian dengan edukasi yang kita berikan, seperti itu. Anda boleh menelanjangi Al-Quran. Saya juga akan menelanjangi Anda. Bible Anda akan saya telanjangi, ya, supaya semuanya bisa terbuka di sini. Tidak ada doktrin, tidak ada dogma, tidak ada kemudian pemaksaan, tidak ada kemudian ada tendensi benci atau saling menjatuhkan. Kita boleh tegas, kita boleh keras, kita boleh menekan, selama itu masih ranah dalil. Boleh, silakan aja. Anda boleh tekan saya dari atas, saya juga boleh sebaliknya. Yang penting kita jangan saling mencederai satu sama lain, kan gitu ya. Setuju nggak?
Setuju, Bang Oke, Zuma. baik, setuju. Oke, baik. Yang lain jangan iri ya. Diskusi ini diskusi yang sangat mengedukasi kan gitu. Oke, paling Oke. saya nanti next gabung lagi kali ya Bang Zuma, Bang Fandi. Oh, boleh, boleh. Saya akan menunggu. Saya akan menunggu. Siap, Iya. Adik. Siap. Ya, Saya akan terima menunggu. kasih. Terima kasih ya semuanya. Sama. Siap. Baik, baik, baik. Saudari Esti yang baik, silakan.